materi yang sangat penting ya teman-teman, yaitu adalah why network marketing, teman-teman. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Nah, teman-teman seperti ketahui bahwa kita sekarang berada di sebuah bisnis yang luar biasa ya, teman-teman. Nah, di mana teman-teman ketahui bahwa bisnis network marketing adalah sebuah bisnis yang sekarang di-endorse ya, di-support ya, bahkan dikagumi oleh para ekonom, para pemilik bisnis seluruh dunia ya, teman-teman. Kenapa? Karena telah terbukti melahirkan banyak sekali miliarder-miliarder orang-orang kaya di seluruh dunia. Bahkan di Amerika sendiri terbukti bahwa dari 10 profesi ya teman-teman yang menghasilkan orang-orang kaya di Amerika sana, itu adalah salah satunya adalah dari industri network marketing ini, teman-teman. Nah, sekarang untuk menguatkan hal tersebut, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman melihat satu teori ya, teman-teman, atau dari sebuah buku ya yang namanya dari Robert Kiyosaki ya. Itu di dalam bukunya tersebut Robert Kiyosaki mengatakan bahwa ada sebuah konsep ya, teman-teman, cara mencari uang yang namanya the cash flow quadrant. Nah, di mana di dalam buku tersebut, teman-teman, Robert Kiyosaki mengatakan bahwa ada dua macam cara orang mencari uang atau menghasilkan uang ya, teman-teman. Yang pertama adalah active income. Nah, di mana mereka adalah orang-orang yang bekerja ya, pada umumnya ya, teman-teman, itu adalah tujuan untuk mendapatkan income ya, membarter waktu kerjanya untuk menghasilkan income. Nah, di mana tentunya tujuan utamanya adalah bisa menghasilkan atau mendapatkan impian ya, atau penghasilan yang dia bisa dapat dari bisnis ini, sehingga impian-impiannya dia bisa wujudkan dari bisnis ini. Nah, tapi tentunya dengan bertambahnya umur dan semakin tua ya, kita juga tidak bisa terhindar dengan tentunya kita bisa pensiun ya, teman-teman. Akhirnya orang berhenti bekerja dan akhirnya stop menghasilkan income, dan otomatis akhirnya impian yang ingin diwujudkan tidak bisa terwujud. Ya, sehingga yang sering terjadi adalah biasanya ujung-ujungnya biasanya banyak sekali orang yang jatuh miskin di ujung umur atau semakin tua ya. Jadi malah menurunkan kualitas hidupnya dibandingin dulu sebelum bekerja. Nah, teman-teman, mereka lah yang rata-rata ya, teman-teman, yang bergerak di bidang active income ini adalah, atau yang bekerja menghasilkan uang ini adalah orang-orang yang ada di pegawai, artis, dokter, ataupun pemilik toko ya. Mereka-mereka yang sebagai apa ya, orang yang berprofesi lah gitu, teman-teman, atau yang hari ini masih bekerja untuk orang lain. Nah, teman-teman, ada cara kedua. Nah, cara kedua inilah cara yang boleh dikatakan adalah cara yang paling smart dan cara yang banyak menghasilkan orang-orang kaya atau miliarder di dunia ini. Mereka-mereka adalah yang fokus utamanya adalah bekerja membangun sistem atau membangun aset, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan passive income. Nah, di mana cara membangun passive income ini adalah mirip ya, teman-teman, dengan active income. Cuman bedanya adalah ya, di passive income ini bekerjanya bukan membangun aset ya, teman-teman. Sorry, bekerjanya bukan membangun income tapi membangun aset ya. Otomatis aset ini bisa menghasilkan income ya, dan income ini yang bisa digunakan untuk mewujudkan impian-impiannya. Nah, sama tapi dengan active income suatu hari akan berhenti bekerja, tapi bila pada saatnya ya kita sudah tidak bekerja, tapi karena kita membangun dalam rentang waktu tertentu untuk membangun sebuah aset, sehingga aset itulah yang akan terus memberikan income kepada kita, yang akhirnya impian-impian itu akhirnya bisa diwujudkan. Bahkan bukan hanya untuk kita, bahkan bisa untuk keturunan kita seterusnya, teman-teman. Nah, mereka-mereka yang membangun passive income ini siapa sih, teman-teman? Adalah para konglomerat, ya, pemilik franchise, ya, dan juga pebisnis network marketing. Ya, luar biasa, teman-teman. Jadi, bila Anda di ruangan ini memutuskan ingin terjun di dalam dunia atau industri network marketing, ini sudah sangat tepat. Karena menurut Robert Kiyosaki adalah orang-orang yang akan menjadi pemilik uang terbesar di dunia adalah orang-orang yang ada di area passive income. Atau khususnya mereka yang menggerakkan atau berbisnis di bidang network marketing. Nah, teman-teman, sebagai pembanding ya, teman-teman, dari tiga pilihan tadi ya, artinya dari sisi konvensional ataupun pemilik franchise dan network marketing, apa yang menjadi kelebihan network marketing ya, teman-teman? Yang jelas ya, teman-teman, kalau dari sisi konvensional itu ataupun franchise itu modalnya sangat besar. Sedangkan di network marketing itu modalnya itu boleh dikatakan sangat kecil atau boleh bahkan dikatakan tanpa modal. Nah, dikatakan bahwa juga di konvensional pada umumnya itu tingkat rasio tutupnya itu sangat tinggi sekali ya, bahkan jarang sekali bisnis konvensional itu melewati masa 5 tahun. Nah, sedangkan bisnis franchise walaupun ya menguntungkan, tapi karena modalnya besar, itu membutuhkan waktu yang lama untuk balik modal. Sedangkan kalau dari bisnis network marketing itu karena modalnya kecil atau bahkan tanpa modal, itu sehingga cepat sekali ya, teman-teman, dalam balik modalnya. Dan tentunya berbanding lurus juga ya, teman-teman, dari sisi resiko. Ya, resiko di bisnis konvensional dan franchise adalah sangat besar.
Ya, di network marketing tidak ada resiko. Ya, resiko terburuk ya, teman-teman, kalau mengerjakan network marketing itu apa, teman-teman? Ya, kalau kita bergerak di industri kesehatan berarti kita sehat. Kalau di bidang kecantikan kita berarti cantik dan ganteng gitu ya, teman-teman. Ya. Dan juga teman-teman dari sisi yang lain adalah di konvensional dan franchise itu tidak ada support, ya kan? Dan itu boleh dikatakan itu yang banyak membuat orang akhirnya gagal di bisnis konvensional. Pengalaman saya dulu ya, teman-teman. Saya dulu mencoba ya 12 tahun berbisnis konvensional, akhirnya tutup. Ya bangkrut. Itu kenapa? Karena saya tidak pernah berhasil gitu ya membangun sistemnya atau support seperti apa yang saya bisa bangun. Itu tidak ada. Nah, kalau Anda teman-teman berpikir kalau gitu Pak, kita beli aja franchise kan supaya kita bisa tinggal jalankan sistemnya. Nah, itu memang benar sekali. Memang ada support di waktu tertentu, biasanya di 1 tahun pertama. Tapi setelah itu kita harus bekerja sendiri. Nah, sayangnya di situ banyak sekali akhirnya orang-orang yang membangun bisnis franchise akhirnya gagal. Sedangkan di bisnis marketing itu supportnya itu selalu ya. Selama teman-teman ada di bisnis ini, ya support untuk teman-teman melakukan bisnis ini itu akan selalu ada. Dan terakhir adalah teman-teman di bisnis konvensional dan khususnya franchise itu sangat membutuhkan yang namanya karyawan. Dan ini ribet sekali ya teman-teman ya. Boleh dikatakan inilah salah satu momok ya para pengusaha di luar sana, itu adalah karyawan. Nah, bagusnya di bisnis network marketing kita tidak membutuhkan karyawan sama sekali. Nah, ini beberapa fakta ya teman-teman untuk memperkuat ya keyakinan kita terhadap bisnis network marketing itu adalah bisnis yang hebat ya. Di Amerika rata-rata para pebisnis itu menghasilkan 400 juta per bulan loh, teman-teman. Ya, dan juga di dalam sebuah acara ya, Mata Najwa Show ya teman-teman, di mana di situ di Mata Najwa dikatakan bahwa dari 5 profesi termahal di Indonesia, teman-teman, peringkat nomor 1 itu adalah para pebisnis atau distributor network marketing, mengalahkan artis dan profesi-profesi lainnya. Dan juga dari semua industri ya teman-teman, dari industri film, musik, ya kan, bahkan olahraga, NFL, industri network marketing itu menyumbang omset terbesar. Bahkan di masa pandemi ini saja teman-teman, ya industri network marketing di Indonesia itu menghasilkan pajak ya yang bisa diberikan kepada pemerintah itu puluhan triliun, teman-teman. Nah, itu membutuhkan artinya apa? Industri ini benar-benar satu potensi yang sangat luar biasa sekali. Nah, seperti apa? Mari kita saksikan video berikut. Network marketing is the only industry that doesn't say your past determines your future. It looks at your past and says, okay, now what can we train you to do so you can have a great future? Every other employer out there wants to exploit you for what you already know, not teach you something new. Network marketing has a potential to save the United States and the world because it's going to teach people not to be employees, but to be entrepreneurs. According to the Direct Selling Association, if you add up all the network marketing companies around the world, they combine to do over $178 billion a year in retail sales. To give you an idea of how big that really is, the NFL, the National Football League, does approximately $9 billion a year. The music industry does a little more than $16 billion a year, and the movie industry does about $80 billion a year. Using a conservative average, network marketing companies pay their distributors about 40% of that $178 billion in the form of commissions, which adds up to more than $71 billion a year. That's almost $6 billion a month. It's almost $200 million in commissions every single day. So it's certainly working, and people are making serious money in network marketing. MLM has probably made more millionaires of more people in more countries, and I've spoken to them in 67 countries, than any other single form of business, starting from nothing. If they have a choice between working a job for the next 10 years or working a network marketing business for the next 10 years, the result of working the network marketing business will be better. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. In this business, you don't have to wait to start making money. You don't have to hope that you can cover all that overhead. That overhead is being covered by the company. So I'm a big fan of network marketing, always have been, and I think the real thing is making sure you pick the right company and that you continue to grow your skill. A lot of people within the industry go on and make this a career and do extremely well at it. Every day, people are using the money they earn through network marketing to pay off debt, have more fun, and improve the quality of their lives. Wow ya, luar biasa ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi bahwa industri network marketing ya atau bisnis network marketing adalah bisnis yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Pak, industri atau bisnis network marketing kan banyak sekali perusahaannya.
Ya, kenapa jatuh pilihannya harus kepada sinergi ya, yaitu bisnis yang sangat luar biasa yang teman-teman sudah kenal atau bahkan beberapa teman-teman sudah dijelaskan seperti apa bisnisnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan kenapa bisnis network marketing terbaik adalah bisnis sinergi. Nah, saya akan bandingkan ya teman-teman ya dengan perusahaan-perusahaan network marketing yang lain yang sejenis dengan berbagai macam versi ya teman-teman ya. Baik, nah di dalam bisnis network marketing itu tepatnya ada 2 tipe ya teman-teman, dan ada 1 tipe yang mencoba mengikuti atau berpura-pura sebagai perusahaan network marketing, padahal sebenarnya bukan ya teman-teman. Itu yang kita sebut namanya perusahaan money game ya. Nah, tapi saya akan tetap bandingkan dengan sinergi. Nah, kalau dari sisi perusahaan besar internasional teman-teman, memang kelebihannya adalah perusahaannya sangat kuat ya teman-teman, karena dia udah umurnya rata-rata sudah lebih dari mungkin 10 tahun atau 20 tahun. Ya, jadi sudah terbukti ya bahwa perusahaan besar. Produk yang dipasarkan pun rata-rata adalah produk-produk yang berkualitas. Cuma sayangnya marketing plan-nya itu nggak bagus teman-teman ya. Sayangnya itu aja teman-teman, sehingga akhirnya banyak sekali orang yang susah untuk sukses di bisnis seperti itu ya, atau yang bergerak di bidang pada perusahaan yang besar atau internasional tersebut. Nah, sebaliknya teman-teman, beberapa waktu belakangan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan lokal ya, atau perusahaan baru ya, walaupun dia internasional, yang timbul atau tumbuh ya, atau dia baru muncul gitu teman-teman. Nah, memang dari sisi perusahaan boleh dibilang itu tidak ada jaminan ya teman-teman, karena perusahaan-perusahaan lokal ini boleh dikatakan perusahaan pagi sore ya, hari ini buka besok tutup ya. Nah, produknya juga biasanya nggak penting, bahkan kebanyakan dari perusahaan-perusahaan seperti ini produk itu nomor kesekian, bahkan mereka nggak punya produk sendiri, mereka mengambil dari perusahaan lain. Nah, cuman memang kelebihannya adalah teman-teman, biasanya karena mereka perusahaan terbaru ya kan, mereka berusaha menyempurnakan marketing plan-nya lebih baik daripada perusahaan besar internasional tersebut. Makanya boleh dikatakan mereka punya marketing plan yang unggul. Tapi buat apa kita punya marketing plan yang bagus, 1 tahun, 2 tahun dapat uang, tapi setelah itu perusahaan tutup ya teman-teman. Jadi nggak guna juga ya teman-teman. Nah, saya juga akan bandingkan teman-teman dengan money game. Nah, money game itu teman-teman udah nggak usah dibahas, perusahaan yang nggak jelas, 1-2 tahun juga bakal hilang. Ini di masa pandemi kemarin teman-teman lihat ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan money game ya berkedok MLM ya, trading dan sebagainya akhirnya tutup ya teman-teman, bahkan di-ban oleh pemerintah teman-teman. Jadi bahkan sekarang pelakunya dikejar-kejar juga ya kan. Nah, itu jadi nggak usah dilihat teman-teman, produknya pun hampir sebagian besar nggak ada. Ya mungkin marketing plan-nya bagus, tapi sekali lagi buat apa marketing plan bagus kalau pada akhirnya perusahaannya itu tutup. Nah, kalau sinergi itu jelas teman-teman. Perusahaannya adalah perusahaan yang sangat bonafit ya. Terdaftar di bursa saham Nasdaq, ratingnya pun blue chip. Kita punya finansial dan aset yang sangat besar ya, dan setiap bulan selalu untung ya, membagikan dividennya kepada setiap pemilik sahamnya dan bebas utang. Dan di Indonesia secara legalitas kita adalah perusahaan yang sangat legal teman-teman, karena terdaftar di APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, dan di dunia di WFDSA. Jadi kalau dari sisi perusahaan sinergi udah nggak ada lawannya teman-teman, kita yang terbest ya. Dan bagaimana Pak dengan produknya? Nah, ini kelebihan produk kita ya di sinergi ini. Produknya dikeluarkan oleh pabrik kita sendiri, jadi benar-benar dikuasai ya teman-teman dari kita sendiri. Dan armada produknya saat ini ada 800 produk, sertifikatnya komplit, terbaik semua ya. Dan sudah dipasarkan lebih di 70 negara. Dan ini yang paling penting teman-teman, kita memasarkan di bidang kesehatan dan kecantikan, sehingga boleh dikatakan adalah bisnis sinergi adalah bisnis yang akan menjadi tren selamanya. Nah, tapi tentunya didukung juga dong teman-teman, bagaimana kita bisa menghasilkan uang yang banyak ya dari bisnis sinergi ini. Ya, yang luar biasa adalah apa teman-teman? Marketing plan kita adalah marketing plan yang terbaik. Hanya membangun 2 kaki, ya hanya dengan 2 kaki itu kita bisa dapat basic bonus sampai dengan 200 juta per bulan. Bahkan dengan 1 kaki saja teman-teman, dengan dari bonus yang namanya Megamesh, kita masih bisa menghasilkan penghasilan dari bisnis ini. Jadi inilah hebatnya ya teman-teman dari marketing plan sinergi yang boleh dikatakan adalah marketing plan terbaik di industri network marketing di dunia saat ini teman-teman. Luar biasa ya. Nah, jadi sinergi dengan kekuatan convergence ini teman-teman, yang sering teman-teman dengar di BOP, teman-teman, ini dikatakan adalah bisnis network marketing sinergi adalah yang terbaik. Nah, teman-teman, setelah kita tahu bahwa network marketing adalah bisnis terbaik dan pilihannya jatuhnya kepada sinergi, sekarang cara kita untuk sukses seperti apa? Nah, teman-teman, ternyata dari pengalaman banyak sekali orang yang terjun di industri ini, mereka-mereka yang berhasil dan mereka-mereka gagal, yang membedakan adalah apakah mereka menjalankan bisnisnya dengan menggunakan sistem atau tidak, ya kan? Atau mereka pakai cara-cara sendiri. Nah, di bisnis ini kita beruntung sekali bahwa kita sudah memiliki sebuah sistem ya teman-teman, yang gimana ini menjadi panduan guidance kita untuk kita menjadi sukses di bisnis ini. Nah, itulah kenapa alasannya kenapa teman-teman wajib kalau ingin sukses, teman-teman harus menggunakan sistem. Bisnis ini sulit kalau teman-teman tidak menggunakan sistem. Tapi bila teman-teman menggunakan sistem, jalannya akan jauh lebih mudah ya. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang telah hadir di BDT ini dan telah membuat keputusan tepat bergabung dengan bisnis sinergi.
Tapi bukan hanya bergabung, teman-teman, tapi juga harus bergabung juga dan melakukan bisnis ini sesuai sistem, yaitu mengikuti arahan dari support system terbaik, yaitu namanya support system Sanaprof, teman-teman. Tepuk tangan buat Sanaprof, ya. Nah, di mana nanti teman-teman perlu mempelajari sehabis Anda mengikuti BDT ini dan ikuti semua arahannya dan lakukan itu 100%, tujuannya adalah untuk menjamin keberhasilan teman-teman. Nah, sistem Sanaprof itu, teman-teman, itu adalah sistem yang sangat komprehensif dan lengkap sekali, menyediakan semua yang diperlukan untuk teman-teman bisa sukses di bisnis ini. Dari mulai siklus kerja, kebiasaan-kebiasaan sukses teman-teman perlu lakukan, event-event yang dilakukan atau diadakan untuk menunjang keberhasilan teman-teman atau untuk membangun duplikasi bisnis dan teman-teman, dan juga tools atau alat bantu untuk mempercepat teman-teman dalam mengembangkan bisnis ini seperti audio-audio ataupun buku-buku yang teman-teman bisa baca. Nah, teman-teman, event-event ataupun training seminar yang teman-teman perlu bisa ikuti adalah yang pertama ya, sebagai Anda orang baru di bisnis ini adalah startup meeting, yaitu dengan sponsor atau upline core Anda ya. Anda perlu mendapatkan pengarahan langkah-langkah apa yang Anda harus lakukan di awal teman-teman lakukan bisnis ini. Bila teman-teman belum melakukan ini, ya Anda segera merapat ya, bertanya kepada orang yang mengundang Anda. Dan juga kita punya meeting-meeting atau training yang harus selalu Anda harus hadiri, karena sebagai seorang pemilik bisnis di bisnis ini Anda harus merapat ke sistem, karena tujuannya adalah supaya Anda ada dalam sistem tersebut dan diduplikasi kepada jaringan bisnis Anda. Nah, yang Anda perlu hadiri adalah yang pertama adalah BOP, itu rutin ya teman-teman di Jakarta dan di Bandung sementara, itu setiap hari Sabtu, dan juga diadakan secara online tiap hari Rabu. Juga ada BDT 1 bulan sekali seperti hari ini, ya. Ada core meeting ya, ini juga pertemuan bersyarat ya teman-teman ya, orang yang melakukan minimal 8 kali presentasi juga bisa hadir, dan juga ada field team planners ya, ada training produk. Dan juga ada sebuah acara yang sangat luar biasa yang namanya Motivation Day yang akan kita adakan pada tanggal 13 Mei ya, sehabis Lebaran. Dan juga secara rutin kita mengadakan pertemuan yang super duper dahsyat yang namanya Leadership Academy ataupun Senior Camp setahun sekali. Nah, ini luar biasa. Dan juga ada training yang minimal 1 kali ya teman-teman. Tapi kalau boleh saya sarankan ikuti terus ya, jangan cuma 1 kali. Ada namanya basic training. Di dalamnya ada detox ya training, ada pendalaman marketing plan, ada cara penggunaan alat kerja, digital marketing, ada juga advance training, training personal, dan sebagainya. Ini minimal teman-teman ikuti 1 kali. Walaupun saran saya adalah ikuti berulang-ulang sampai teman-teman paham dalam menjalankan bisnis ini. Nah, itulah teman-teman ya sebagai gambaran ya teman-teman. Setelah teman-teman sudah join ya kan. Nah, sekarang langkahnya adalah apa teman-teman? Nah, Sanaprof telah merumuskan ya sesuai dengan yang kita sering jelaskan di BOP. Untuk teman-teman sukses, teman-teman perlu melakukan namanya 6 langkah sukses. Dan di hari inilah, di malam hari inilah, di BDT hari inilah, kita akan jabarkan satu persatu ke teman-teman. Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah tentang impian. Dan akan sedikit tentang tambahan yang namanya goal setting. Nah, impian itu apa sih teman-teman? Langkah pertama kita dalam memulai bisnis ini ya teman-teman, adalah sesuatu yang ingin teman-teman capai dalam hidup. Apa yang memotivasi teman-teman nih dalam menjalankan bisnis ini? Ya, apa alasan terkuat? Ya kan? Nah, biasanya teman-teman apapun itu tidak jauh dari 12 alasan ini teman-teman. Dari mulai penghasilan, bebas waktu, rumah dan mobil yang terbaik, ya ingin menyolakan anak kita di tempat yang terbaik, pendidikan terbaik, jalan-jalan ke luar negeri, ya wisata, membahagiakan orang-orang yang kita cintai, khususnya orang tua dan anak, ya sebagai aktualisasi diri, ya pengembangan diri, atau teman-teman yang ingin punya impian mendapatkan penghargaan, ya kan? Juga mungkin ketenangan pikiran, ya sehingga teman-teman bisa punya ibadah yang lebih khusyuk, ya kan? Dan juga tidak lupa adalah apa? Mungkin jangan-jangan impian teman-teman sukses di bisnis adalah apa? Sehat, ya itu juga sebuah impian teman-teman ya. Dan tentunya akhirnya teman-teman bisa mendapatkan masa pensiun yang tenang. Kenapa? Karena tujuan menjalankan bisnis ini adalah membangun aset yang terus menghasilkan, yang bisa terus memberikan teman-teman income yang terus-menerus ya, bahkan bisa diwariskan teman-teman ya. Nah, teman-teman salah satu langkah awal teman-teman dalam memiliki join bisnis ini ya, setelah Anda join adalah coba teman-teman sekarang miliki nih impian yang paling spesifik, yang paling khusus, yang kira-kira terwakilkan dari 12 hal ini ya teman-teman. Tapi saya kasih tips ya teman-teman. Impiannya harus emosional. Karena ya di bisnis ini tuh kita harus harus greget gitu loh teman-teman. Ya, supaya kita tergerak ya. Saya sering sekali mengatakan kepada rekan bisnis saya di bisnis ini adalah carilah impian yang menggerakkan. Impian yang membuat teman-teman bergairah dalam menjalankan bisnis ini. Nah, pertanyaannya apa? Kenapa sih harus punya impian? Karena teman-teman di bisnis ini adalah kita tidak membutuhkan modal yang besar ya, dan juga tidak punya bos. Jadi biasanya teman-teman kalau kita tidak punya impian kuat, kita akan mudah menyerah dalam menjalankan bisnis ini. Jadi pastikan teman-teman penuhi 2 hal ini ya teman-teman. Penuhi impian teman-teman. Ya, pikirkan apa impian terbesar teman-teman dalam menjalankan bisnis ini. Nah, teman-teman, jadi ada PR ya buat teman-teman ya setelah mengerti nih langkah impian ini teman-teman. Ayo tulis 5 impian terdekat yang teman-teman ingin wujudkan. Dan tuliskan 100 impian yang jangka panjang. Ya, biasanya teman-teman nanti buat di buku ya, dalam sebuah buku ya, itu namanya Dream Book ya, teman-teman. Ya, di mana nanti teman-teman
gunting dan tempel, atau kalau zaman sekarang bisa juga ditaruh di handphone atau di iPad atau di tablet teman-teman. Tapi intinya apa teman-teman? Yang teman-teman bisa lihat terus-menerus. Ya, makanya kalau seperti saya, teman-teman, saya punya yang namanya vision board. Ya, saya punya papan yang isinya adalah gambar-gambar hal-hal yang saya ingin impikan, ya, yang saya ingin dapat dalam menjalankan bisnis ini, teman-teman. Ya,